Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kosasi Prijatna MSc selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Satrio Muhammad Alif STMT selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Perbandingan GNSS Leveling menggunakan EGM 2008 dengan metode sifat datar di Institut Teknologi Sumatera. Konten yang akan saya bahas di sini ada 5, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Geoid merupakan referensi geoid adalah bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang berhimpit dengan permukaan laut ideal. Geoid dianggap paling mendekati mean sea level atau permukaan laut rata-rata. Geoid juga digunakan sebagai referensi tinggi untuk menentukan tinggi ortometrik. Penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode sifat datar memerlukan biaya yang relatif tinggi, tenaga yang ekstra, serta cakupan wilayahnya yang dibatasi oleh kondisi lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System atau biasa disebut sebagai GNSS, di mana penentuan posisi menggunakan metode survei GNSS ini semakin membaik dan dapat digunakan untuk menentukan tinggi geodetik. Masalah ketersediaan nilai gaya berat yang teliti di Indonesia menyebabkan penentuan tinggi ortometrik ini sukar untuk dilaksanakan. Meskipun komponen penentu tinggi geodetiknya cukup teliti, tidak tersedianya nilai undulasi geoid itu dapat mempengaruhi penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode GNSS leveling. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan nilai undulasi geoid dari EGM 2008. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama mendapatkan selisih beda tinggi ortometrik dari metode GNSS leveling menggunakan EGM 2008 dengan pengukuran metode sifat datar. Kedua, mendapatkan tingkat akurasi metode GNSS leveling menggunakan undulasi EGM 2008 dalam menggantikan metode sifat datar untuk menentukan tinggi ortometrik. Cakupan daerah penelitian tugas akhir ini dilakukan di wilayah yang relatif kecil, yaitu di Institut Teknologi Sumatera, yang memiliki luas 275 hektar. Dua, data pengamatan GNSS pada tahun 2016 didapatkan dari Bapak Arif Rohman dan 2019 dari hasil pengamatan secara langsung. Pengamatan menggunakan metode statik radial dengan waktu pengamatan 10 hingga 36 menit. Data yang digunakan adalah nilai undulasi EGM 2008 dari website ICGEM. Kemudian data pengamatan GNSS di titik yang dicari, dan data tinggi ortometrik dari titik yang dicari. Nilai tinggi ortometrik dianggap mendekati kebenaran adalah pengukuran dengan menggunakan metode sifat datar. Kerangka pikir penelitian yang pertama kita melakukan studi literatur, di mana ini kita memperdalam materi tentang tugas akhir ini. Kemudian tahap survei pendahuluan, yaitu survei lapangan. Kemudian pengumpulan data. Datanya sendiri di sini ada 4 yang saya gunakan, yaitu yang pertama data pengamatan GNSS, kemudian data pengukuran sifat datar, kemudian data tinggi ortometrik BMI-Tera, dan terakhir nilai undulasi titik pengamatan. Setelah data didapatkan, kita melakukan processing data dan penyajian data. Setelah itu kita melakukan validasi dan analisis dan pembuatan laporan. Sistem tinggi itu dibedakan berdasarkan jarak dan beda potensial. Berdasarkan jarak, contohnya tinggi dinamis, dan berdasarkan jarak, contohnya tinggi normal, tinggi geodetik, dan tinggi ortometrik. Tinggi geodetik sendiri adalah jarak garis lurus dari elipsoid ke titik di atas permukaan bumi, dan jarak tinggi ortometrik adalah jarak sepanjang garis unting-unting dari geoid ke titik di atas permukaan bumi. GNSS leveling sendiri adalah metode penentuan tinggi ortometrik menggunakan survei GNSS, di mana ini mentransformasikan tinggi geodetik hasil survei GNSS menjadi tinggi ortometrik menggunakan nilai undulasi pada titik tersebut. Untuk transformasinya bisa dilihat pada rumus di bawah, yaitu tinggi ortometrik sama dengan tinggi geodetik dikurang nilai undulasi. Sifat datar adalah proses menentukan beda tinggi antara titik-titik di atas permukaan bumi secara teliti menggunakan garis bidik mendatar yang diarahkan ke arah rambu-rambu yang berdiri tegak secara vertikal. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu rumus beda tinggi, yaitu benang belakang dikurang benang depan. Kemudian jarak adalah benang atas dikurang benang bawah dikali 100, dan jarak satu slug yaitu jarak depan ditambah jarak belakang. Sifat datar memanjang adalah pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui beda tinggi sepanjang jalur pengukuran. Syarat-syarat pengukuran sifat datar sendiri
adalah yang pertama, jika jalur tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, maka dibagi menjadi beberapa seksi. Kemudian tiap seksi diatur dalam jumlah slug yang genap, lalu perpindahan rambu dengan cara lompat katak untuk mengurangi kesalahan rambu. Usahakan alat yang berada di tengah-tengah antara rambu depan dan belakang, di mana jarak maksimal yaitu 75 meter untuk alat sifat datar. Kemudian pengukuran double stand dilakukan pergi pulang, kemudian selisih bacaan stand 1 dan stand 2 tidak boleh melebihi dari 2 mm. Lokasi penelitian tugas akhirnya relatif kecil, di mana dilakukan di Institut Teknologi Sumatera, Desa Wahiwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan panjang 2,26 km dan lebar 1,53 km yang memiliki luas 275 hektar. Waktu pengamatan GNSS-nya dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama pada tanggal 29 Oktober tahun 2016 dengan durasi pengamatan 30 hingga 36 menit. Dengan jumlah satelit 18 hingga 23 satelit. Sesi kedua yaitu tanggal 5 November tahun 2016 dengan durasi pengamatan 10 hingga 13 menit dari jumlah satelit 11 hingga 18. Kemudian sesi ketiga tanggal 14 Juni tahun 2019 durasi pengamatan 30 menit dan jumlah satelit 17, dan sesi keempat tanggal 16 Juni tahun 2019 dengan durasi pengamatan 31 menit, jumlah satelitnya 19. Untuk sesi pertama dan sesi kedua, itu datanya hasil permintaan dari Bapak Arif Rohman, dan sesi ketiga dan sesi keempat dilakukan pengukuran secara langsung. Untuk titik-titik yang diamati tiap sesinya bisa dilihat pada gambar di bawah, keterangan di bawah. Untuk skyplotnya itu ITR1 memiliki lama pengamatan 30 menit, pukul 10 hingga 7 hingga 10.37 dengan jumlah satelit 23. Lalu YUR3 dengan lama pengamatan 31 menit, pukul 9.56 hingga 10.27 dengan jumlah satelit 19. Lalu ITR6 dengan lama pengamatan 10 menit dari pukul 15.39 hingga 15.49 dengan jumlah satelitnya 13. Untuk satelit di sini ada dua keterangan, yaitu satelit yang berlambangkan G dan R. G melambangkan satelit GPS dan R melambangkan satelit GLONASS. Diagram alir pengolahan data. Untuk data GNSS, yang pertama kita melakukan pembuatan job dan lokasi penyimpanan. Kedua, masukkan data GNSS, kemudian pengaturan titik kontrol, yang kemudian pengolahan posisi GNSS, lalu laporan titik pengamatan GNSS. Sehingga didapatkanlah koordinat berupa lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Untuk data EGM 2008, kita gunakan untuk mencari nilai undulasi geoid EGM 2008. Untuk kemudian kita melakukan perhitungan tinggi ortometrik dari tinggi geodetik dan nilai undulasi yang telah didapatkan sebelumnya. Sehingga didapatkanlah tinggi ortometrik GNSS leveling. Kemudian kita bedakan terhadap kita kurangkan terhadap ITR3 dan ITR5. Di mana saya memilih ITR3 dan ITR5 ini dikarenakan ITR3 dan ITR5 ini memiliki waktu pengamatan yang relatif lebih lama dibandingkan titik-titik yang lain. Sehingga didapatkan beda tinggi ortometrik GNSS leveling terhadap ITR3 dan terhadap ITR5. Kemudian dari data pengukuran sifat datar, kita melakukan perhitungan beda tinggi sehingga didapatkan tinggi ortometrik sifat datar. Kemudian kita gabungkan tinggi ortometrik dari hasil pengukuran sifat datar dan tinggi ortometrik yang telah didapatkan dari Bapak Arif Rohman sebelumnya. Sehingga kemudian kita kurangkan lagi terhadap ITR3 dan ITR5. Sehingga didapatkan beda tinggi ortometrik sifat datar. Kemudian kita bandingkan beda tinggi ortometrik hasil GNSS leveling dengan beda tinggi ortometrik hasil sifat datar. Sehingga kita mendapatkanlah selisih beda tinggi GNSS leveling dan sifat datar. Untuk hasil dan pembahasan, di sini bisa lihat hasil dari pengamatan GNSS berupa lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Untuk tabel warna hijau, datanya itu diperoleh dari Prodi Geomatika, yaitu Bapak Arif Rohman, dan yang kuning data pengukuran secara langsung. Dengan jarak baseline-nya standar deviasi horizontalnya dari 1 hingga 4 mili, dan standar deviasi vertikalnya dari 1 hingga 7 mili. Untuk kesalahan penutup pergi pulangnya, yaitu pengukuran selisihnya yaitu 0,005 meter dengan dari toleransinya 0,0028 meter. Dan untuk jalur ITR 11 sampai ITR 7 yaitu
selisih pergi pulangnya yaitu 0,0045 meter dari toleransinya 0,0049 meter. Pengukurannya dilakukan pergi pulang dan double stand, koreksi bacaan maksimum 2 mm dan kesalahan penutup mengikuti 10 akar D, di mana D adalah jarak optis total bacaan. Untuk gambar dari jalur pengukuran bisa dilihat di sampingnya. Di sini pengukuran sifat datar dianggap baik dikarenakan selisih kesalahan penutupnya tidak melebihi dari toleransi yang telah ditentukan, yaitu 10 akar D. Tinggi ortometrik di sini kita dapatkan berupa nilai undulasi sebesar 14,336 meter yang diperoleh dari website ICGEM. Dan tinggi ortometrik GNSS leveling yang telah dihitung menggunakan tinggi geodetik dan nilai undulasi. Kemudian di sini ada tinggi ortometrik sifat datar, di mana yang tabel hijau adalah data yang diperoleh dari Prodi Geomatika, yaitu Bapak Arif Rohman. Kemudian tabel yang kuning, yaitu data pengukuran secara langsung. Selisih beda tinggi terhadap ITR3 memiliki rata-rata 0,073 meter dengan RMSE-nya 0,274 meter. Untuk posisi titik ITR3 terhadap titik yang lain bisa dilihat pada gambar di samping. Dan selisih beda tinggi terhadap ITR5 memiliki rata-rata minus 0,006 meter dengan RMSE-nya 0,024 meter. Untuk titik ITR5 terhadap titik yang lain bisa dilihat pada gambar di samping. Lokasi tiap titik pengamatan bisa dilihat pada gambar berikut. Pembahasan. Beda tinggi ortometrik metode GNSS leveling memiliki nilai yang berbeda dengan metode sifat datar. Hal ini bisa saja disebabkan karena lokasi pengamatan, kondisi lokasi pengamatan, lalu waktu pengamatan, panjang baseline, dan jumlah satelit. Namun hal yang paling mempengaruhi di sini adalah lama pengamatan yang hanya dilakukan 10 hingga 36 menit. Lalu nilai undulasi di Institut Teknologi Sumatera memiliki nilai yang sama, 36 meter, di mana nilai dikarenakan karena kondisi wilayah ITERA yang relatif kecil sehingga hanya memiliki satu nilai saja atau dianggap nilainya sama. Pembahasan di sini selisih terkecil yaitu sebesar 0,034 meter berada pada titik IUR 2 dengan waktu pengamatan 30 menit dan jumlah satelit 17 dengan panjang baseline 60,308 meter. Di sini waktu pengamatannya relatif lebih lama dibanding titik-titik yang lain yaitu 30 menit dan yang memiliki selisih paling besar yaitu adalah ITR6 yaitu dengan waktu pengamatan 10 menit dan jumlah satelit 13 dengan panjang baseline-nya 815,565 meter dengan selisihnya yaitu 0,375 meter. Sehingga di sini karena waktu pengamatannya lebih sedikit diperkirakan itu menyebabkan selisihnya itu semakin besar dari metode sifat datar. Kesimpulan dan saran. Hasil penentuan beda tinggi GNSS leveling menggunakan undulasi EGM 2008 dan beda tinggi sifat datar didapatkan nilai selisih yang paling besar dengan data yang ada sebesar 0,357 meter. Kemudian, metode GNSS leveling mendapatkan tingkat akurasi pada level desimeter menggunakan metode statik radial dengan lama pengamatan 10 hingga 36 menit di ITERA. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya disebabkan kurang lamanya waktu pengamatan. Saran, hasil dari penentuan beda tinggi ortometrik pada penelitian ini diharapkan digunakan sebagai data pembanding titik tinggi yang akurat oleh pihak kampus ITERA untuk keperluan lebih lanjut. Kemudian pengamatan GNSS sebaiknya dilakukan pengamatan lebih lama untuk mendapatkan ketelitian yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.